Papua bukan hanya mempunyai satu klub sepak bola di luar negeri, tetapi bisa lebih dari satu klub sepak bola dan tersebar di negara-negara maju lainnya. Bagaimana caranya Papua bisa punya satu klub sepak bola di luar negeri, bukan di benua Australia saja, tetapi di benua Eropa maupun di benua Amerika juga bisa melakukan dengan langkah ini agar tujuan dari para pencinta sepak bola di tanah Papua bisa tercapai. Jangan Anda berpikir bahwa jika saja Indonesia Timur Papua punya klub sepak bola di luar negeri akan masuk ke isu Papua merdeka. No, itu pikiran yang salah. Tetapi tujuannya adalah bagaimana bakat sepak bola di tanah Papua yang terlalu banyak ini sebagiannya bisa berkarir di luar negeri atau di luar dari Indonesia. Langkah awalnya bagaimana? Siapakah yang akan memulai membuka klub sepak bola Papua di luar negeri? Apakah dari pemerintah setempat, atau PT, atau perorangan, atau seorang miliarder di Papua yang bisa kita andalkan untuk membuka klub sepak bola Papua di luar negeri? Jadi simak saja terus. Halo sahabatku pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan sharing tentang manajemen industri klub sepak bola yang berkaitan tentang metode atau cara sederhana bagaimana Papua bisa mengembangkan klub sepak bola di luar negeri yang diintegrasikan dengan sistem teknologi dan menjadi keuntungan untuk semua para penggemar, bahkan untuk kemajuan sepak bola di seluruh tanah Papua di masa-masa yang akan datang. Karena langkah awal untuk memulai itu yang belum ada. Semoga penjelasan yang akan saya paparkan ini bisa menjadi solusi atau masukan, dan ini adalah cara pandang saya sendiri. Jika Anda yang mempunyai saran yang lebih sempurna daripada saya, silakan subscribe dan isi pada kolom komentar dengan pikiran yang positif. Bagaimana ceritanya? Silakan simak sampai akhir. Oke, lanjut. Saya baca di salah satu artikel bahwa klub raksasa sepak bola Eropa seperti Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen sukses dikelola dengan sistem koperasi. Kemudian hal ini pun juga pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia atau Dikopin, Nurdin Halid. Sahabatku pencinta sepak bola, pengelolaan klub-klub sepak bola dengan sistem koperasi ini merupakan salah satu model koperasi klub olahraga yang bisa dikembangkan dalam satu industri olahraga. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa klub Barcelona yang dimiliki oleh 175.000 anggota, bahkan bisa lebih, semuanya memiliki hak suara dalam menentukan arah dan masa depan klub sepak bola tersebut. Klub sepak bola Barcelona pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang sangat-sangat sederhana dalam sistem koperasi dengan menjadikan keanggotaan terbuka, keanggotaan sukarela, serta kesetaraan. Hal ini yang menjadi kekuatan terbesar bagi klub elit Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen yang bisa sukses dan bertahan di kasta tertinggi bola Liga Eropa dengan sumber keuangan yang sangat-sangat sehat sekali dan sangat-sangat mantap maupun sangat-sangat luar biasa. Sahabatku pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, klub sepak bola dengan sistem koperasi itu sangat berpotensial karena berbasis individu anggota penggemar klub sepak bola tersebut. Menurut pengertian saya seperti ini, kekuatan industri olahraga yang berbasis koperasi itu bisa dikatakan multi pihak karena setiap keputusan itu bisa diambil berdasarkan rapat anggota. Kalau kita lihat pada koperasi di Indonesia, koperasi multi pihak itu sangat berpotensial sebagai pilar industri olahraga di Indonesia. Alasan saya karena koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan ini merupakan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, atau lebih khusus di tanah Papua. Asas kekeluargaan koperasi ini bisa menjadi modal sosial dan budaya yang efektif untuk menerapkan manajemen dalam industri olahraga yang berbasis koperasi. Karena apa? Nilai dan prinsip koperasi itu sebagai roh dalam manajemen koperasi dan mampu menggerakkan dan menghidupkan industri olahraga nasional di tanah Papua maupun di luar negeri secara berkelanjutan.
Dan kalau kita lihat atau berpatokan pada Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, fungsi serta peran-peran koperasi di Indonesia itu pada pasal keempat menjelaskan bahwa satu, koperasi mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota masyarakat. Dan yang kedua, koperasi berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Dan yang ketiga, koperasi memperkokoh perekonomian rakyat. Dan yang keempat, koperasi mengembangkan perekonomian nasional, serta yang kelima, koperasi mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi jika saja Papua bisa mempunyai klub sepak bola di luar negeri ataupun di tanah Papua dengan sistem koperasi? Saya bisa katakan hal itu adalah sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat ngeri-ngeri sedap. Anda harus simak terus, nanti Anda ketemu jawabannya. Pertanyaan pada umumnya yang saya dapati itu seperti ini. Model koperasinya itu seperti apa? Oke teman-teman, kita lihat. Koperasi menurut fungsinya adalah koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Koperasi ini bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Kemudian juga ada koperasi penjualan atau pemasaran. Koperasi ini yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya adalah melakukan pemasaran bersama. Kemudian koperasi produksi. Koperasi ini yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Kemudian juga ada koperasi jasa. Koperasi ini yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum seperti simpan pinjam, asuransi dan lain-lain. Jadi kita juga bisa membuat model koperasinya seperti apa untuk di dalam industri olahraga. Kemudian koperasi berdasarkan tingkat dan jumlah anggota seperti koperasi primer atau koperasi sekunder. Jadi kita bisa membuat kantor cabangnya di mana, di luar negeri ataupun kantor cabangnya di tanah Papua dan kantor pusatnya di luar negeri, ataupun sebaliknya di Papua kita bikin misalnya induk-induk koperasi di seluruh tanah Papua dan kantor pusatnya misalnya di luar negeri. Yaitu kita bisa lihat dalam aturan-aturan koperasi yang ada di Indonesia, dan ini sangat luar biasa efek-efek positifnya bagi para anggota di dalam koperasi itu tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut. Apakah Papua akan merintis dari awal untuk memulai sepak bola di benua Australia ataupun di luar negeri? Jawabannya adalah iya iyalah, masa iya iya dong. Akan memulai dari liga yang paling bawah, ibaratnya adalah Tarkam atau liga kampung. Kalau Papua tidak mau bertanding dari liga Tarkam di luar negeri, solusinya adalah Papua harus membeli klub sepak bola Liga 1 atau Liga 2 di luar negeri, kemudian rombak manajemennya menjadi koperasi. Dan bagaimana klub sepak bola yang di Papua ini saja yang kita pindahkan ke luar negeri sehingga tidak perlu membeli klub baru? Wow, mungkin bisa, tetapi sangat-sangat ribet dan tergantung situasi. Dan saya rasa teman-teman pasti paham tentang hal itu. Kemudian, bagaimana dengan pihak sponsor? Sahabatku pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, kita harus pisahkan paradigma antara PT atau perusahaan dan koperasi. Pada dasarnya PT atau badan usaha dibentuk oleh dua orang atau lebih. Modalnya itu berupa saham serta tujuannya adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah PT. Kemudian kalau koperasi merupakan badan usaha yang sumber dananya dari para anggota itu sendiri, yang tujuan pendirian koperasi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi, untuk mendapatkan sponsor bisa dari pemerintah maupun swasta atau bisa melalui pinjaman di bank. Tetapi pada dasarnya sumber keuangan koperasi itu bisa mengalir terus-menerus, yaitu dari unit-unit usaha koperasi itu sendiri. Jadi saya bisa katakan, walaupun tanpa sponsor, industri sepak bola yang menggunakan metode koperasi ini bisa hidup seperti klub raksasa sepak bola Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Klub tersebut sangat sukses dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan bukan berarti mereka tidak mendapatkan sponsor. Sponsor itu akan datang dengan sendirinya ketika klub itu sudah berkembang. Jadi itulah kesuksesan dari klub yang menggunakan metode koperasi. Sahabatku pencinta sepak bola,
Pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana metode uyuran dana untuk pengembangan klub sepak bola Papua? Kemudian juga apa keuntungan atau manfaat bagi para anggota koperasi industri sepak bola tersebut? Saya kasih contoh sedikit dari cuplikan video yang pernah saya buat untuk bertujuan saweran. Sistem manajemen koperasi ini dibuat oleh anak-anak kota Jayapura, lebih khususnya pencinta kreativitas, kemajuan ekonomi Papua dalam sistem digital yang saat ini telah berkembang sedikit demi sedikit di daerah istimewa Yogyakarta. Koperasi tersebut sangat-sangat luar biasa. Coba teman-teman nonton sedikit cuplikan video ini, bagaimana sistem manajemennya. Mengapa saya anjurkan kepada Anda menggunakan aplikasi Satu Aja untuk sawer ataupun berdonasi kepada saya dalam program pengembangan cerita singkat Gold Talent ini? Teman-teman, karena ada keuntungan terbesar bagi Anda pengguna aplikasi Satu Aja di seluruh Indonesia. Aplikasi Satu Aja adalah aplikasi koperasi konsumen dan bukan koperasi simpan pinjam. Dari keuntungan koperasi atau keuntungan transaksi yang ada di dalam fitur aplikasi Satu Aja ataupun terjadi penjualan bisnis koperasi Satu Aja di bidang retail ya, seperti barang dan jasa, keuntungan tersebut akan dibagikan kembali kepada anggota atau pengguna aplikasi Satu Aja di seluruh Indonesia. Itulah keuntungan bagi Anda pengguna aplikasi Satu Aja. Dan teman-teman, pembagian keuntungan tersebut yang disebut adalah SHU atau sisa hasil usaha. Jadi pada intinya adalah teman-teman akan mendapatkan pembagian SHU setiap hari dari keuntungan koperasi di dalam fitur aplikasi Satu Aja. Dan bagaimana cara membuat akun aplikasi Satu Aja agar teman-teman dapat menggunakan untuk keperluan transaksi bisnis dan belanja online Anda di wilayah Anda masing-masing. Dan juga Anda dapat melakukan mungkin mendukung saya dalam program cerita singkat Gold Talent melalui donasi ataupun sawer melalui aplikasi Satu Aja. Dari video tadi itu mereka kembangkan untuk lebih kepada suatu unit-unit usaha atau bisnis barang dan jasa seperti supermarket, penjualan aplikasi, penjualan program perangkat lunak atau pembuatan software dari para anggota koperasi di berbagai daerah di Indonesia. Anda mau buat aplikasi bisnis, Anda mau buat aplikasi penjualan online, Anda mau buat aplikasi driver sendiri, Anda mau buat aplikasi ojek sendiri, Anda mau bikin aplikasi pulsa, atau Anda mungkin mau buat aplikasi untuk menunjang bisnis Anda atau usaha Anda menggunakan merek atau brand Anda sendiri, Anda tinggal hubungi pada mereka, maka mereka akan menjadikannya. Sahabatku pencinta sepak bola, sistem manajemen yang berbasis teknologi seperti ini juga yang tadi teman-teman sudah nonton pada video ya, itu bisa diimplementasikan untuk pengembangan industri klub sepak bola dalam sistem manajemen koperasi dan juga untuk kemajuan unit-unit usaha klub sepak bola tersebut agar klub sepak bola tersebut mempunyai uang segar yang selalu mengalir tanpa harus mencari-cari sponsor sana dan sini, karena sponsor itu adalah anggota koperasi itu sendiri. Efek positifnya adalah teman-teman, atau jangka panjangnya adalah Papua bukan hanya mempunyai satu klub sepak bola di luar negeri, tetapi bisa lebih dari satu klub sepak bola dan tersebar di negara-negara maju lainnya. Dan keuntungan untuk para anggota koperasi atau seperti supporter atau penggemar itu sudah pasti mendapatkan hasil yang melimpah dari keuntungan unit-unit usaha koperasi industri sepak bola itu sendiri. Lalu, bagaimana langkah awal untuk memulai, untuk membuat impian yang begitu besar itu? So, teman-teman, saya kasih ilustrasi seperti ini. Papua dikenal dengan kekompakan bukan dari sukunya saja, tetapi dari makan sumbang, pengumpulan emas kawin, dan lain-lain. Pengumpulan uang emas kawin dari keluarga, ya, keluarga saja yang kumpul ya, itu bisa sampai dengan ratusan juta, bahkan bisa lebih. Itu baru dari keluarga. Uang sudah banyak sekali. Apalagi ini menyangkut dengan industri olahraga koperasi yang anggotanya bukan keluarga. Anggota itu adalah dari berbagai suku yang ada di belahan Papua atau bisa juga di luar dari Papua, dengan tujuan pengembangan klub sepak bola di tanah Papua maupun di luar negeri, agar kita punya pemain-pemain bola yang ada di Papua ini yang terlalu banyak ini ya,
bisa berkarir dan berkembang di negara-negara maju. Saya yakin banyak yang belum paham tentang apa yang saya paparkan ini karena keterbatasan waktu. Mungkin mereka yang di bidang koperasi atau mereka yang ilmu ekonomi atau di bidang IT pasti akan paham tentang langkah ini, karena dari 3 bidang inilah yang bisa membuat manajemen industri olahraga dengan metode koperasi yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem teknologi. Ini hanya gambaran atau paradigma saya sendiri jika saja manajemen klub sepak bola menggunakan dengan manajemen koperasi, maka seluruh anggota yang terlibat mempunyai hak untuk menentukan masa depan sebuah klub sepak bola tersebut. Dan anggota-anggota koperasi tersebut berhak mengembangkan unit-unit bisnis industri klub sepak bola tersebut dalam metode manajemen koperasi. Jadi sangat-sangat luar biasa dan berbeda dengan PT atau perusahaan. Karena keputusan perusahaan itu untuk keuntungan perusahaan itu sendiri. So teman-teman, sahabatku pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, kesimpulan dari cerita singkat ini adalah semoga klub Barcelona, klub Real Madrid maupun Bayern Munchen bisa menjadi masukan atau acuan untuk membuka paradigma kita agar Papua bisa mengembangkan klub sepak bola di tanah Papua maupun di luar negeri dalam industri olahraga yang berbasis koperasi. Karena dengan manajemen koperasi itu bisa merangkul banyak orang, entah orang Papua maupun orang di luar dari Papua atau juga bisa orang asing, dan akan banyak unit-unit usaha yang dikembangkan oleh para anggota koperasi, dan hasilnya pun akan sangat-sangat bermanfaat untuk semua para anggota koperasi, para penggemar, para supporter dimanapun mereka berada. Jika saya salah dalam kata-kata, tolong dimaafkan karena saya tidak ahli dalam bidang koperasi maupun lain-lain, dan semua adalah ide saya sendiri dan penjelasan saya sendiri dan masukan saya sendiri. Semoga hal ini menjadi acuan bagi generasi sepak bola di tanah Papua. Saya Pace Melki, God bless you dan bye-bye.